Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya udah ada WCC lagi dan WCC kali ini pertama kali tentang hardware. Nanti pas implementasi, saya bakal coba tampilin dari kamera, hardware-nya langsung dan di sini ada 3 jenis Arduino sih sebenarnya. Nanti yang bakal kita pakai itu Uno aja, yang simple. Nah, jadi di sini, yang bakal kita bahas itu bisa dibilang introduction ke Arduino-nya dulu, kemudian habis itu sensor, aktuator, sama implementasi. Mungkin yang angkatan 21 juga beberapa juga pasti ada yang baru tahu apa itu Arduino, sensor atau aktuator kayak gitu. Nah, langsung aja perkenalan dulu. Jadi nama saya Adi Muhammad Fahmi, dulu pas masih di Daskom ada asistennya AMF dari angkatan 19 dan eh status saya saat ini tuh lagi aktif di riset sama project di biomedical sama embedded system. Cuman sekarang yang biomedical lagi di pause dulu, lagi fokus ke yang embeddednya. Kemudian eh, kadang-kadang juga jadi freelance buat web kayak gitu lah. Oke, lanjut. Jadi apa itu Arduino? Nah, di sini di sebelah kanan ini sebenarnya banyak gambar Arduino-nya ya dari yang Uno, dari yang Nano, Micro sama Uno nih. Nah, jadi Arduino ini diambil dari websitenya langsung sama beberapa referensi. Arduino itu adalah sebuah platform yang tipenya itu open source itu dan diperuntukkan untuk membuat sebuah project elektronik kayak gitu. Nah, jadi Arduino ini itu sebuah microcontroller. Nah, microcontroller itu apa? Jadi selanjutnya kita kupas tuntas dulu terkait dengan microcontroller ini. Jadi microcontroller ini simpelnya itu kita apa ya, mengontrol sesuatu lah gitu, mengontrol sesuatu yang bisa dikontrol dengan si mikro itu kayak gitu. Intinya kayak gitu sebenarnya. Atau di sini bisa kalian baca juga definisinya. Jadi di dalamnya itu ada CPU-nya, terus ada memori, ada peripherals itu kayak ininya lah ya, kayak fitur-fitur tambahannya kayak gitu. Dan support circuit juga ada tambah-tambahannya kayak gitu. Jadi intinya microcontroller ini, itu dia bisa mengontrol sesuatu kayak gitu. Apa aja yang bisa dikontrol. Tadi contohnya kita bisa mengontrol eee, aktuator, sensor, dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini lebih lebih ke teknikalnya aja, kayak ilustrasinya. Jadi di dalam microcontroller ini ada prosesor. Nah, dalam prosesor ini, ya anak Daskom pasti juga udah pada tahu lah ya, pas lagi rekrutmen pasti udah belajar tentang komponen-komponen komputer kayak gitu. Di dalamnya ada memori, ada CPU. Nah, yang peripheral itu yang bawah ini. Jadi yang peripheral itu dia yang bawah ini nih. Jadi dia tambahan gitu. Nggak harus ada, cuman umumnya ada gitu di kebanyakan mikro yang sekarang ini. Nah, terus selanjutnya sensor. Oke, jadi lupa. Ini kan tadi ada gambar-gambar Arduino ya. Nah, yang sebelah sini itu Mega, yang sebelah sini ini Nano, yang ini Micro, yang ini Uno. Nah, ada lagi sebenarnya, masih banyak banget yang lain dari Arduino ini. Ya cuman yang pasti kita sering pakai itu cuman ini nih, yang ini pasti pertama, kemudian ini kalau emang kita butuh pin yang lebih banyak, terus juga kadang-kadang pakai ini nih, yang nano gitu. Nah kalau mikro sendiri, saya sendiri belum pernah coba kayak gitu, baru ini doang, satu 2 3 ini doang. Ada juga kayak Leonardo, terus ada Yin kayak gitu, itu banyak banget. Yin atau Yun gitu, pokoknya ada juga. Itu sesuai dengan fungsinya masing-masing lah, ada fitur tambahan dan harganya juga lebih mahal. Nah, langsung aja kita ke sensor. Jadi sensor itu intinya dia untuk, sensing sesuatu lah kayak gitu. Misalnya, eee, mendeteksi suhu, nah itu sensor namanya. Jadi kalau ada sensor suhu, ya dia mendeteksi suhu kayak gitu. Sensor jarak, dia mendeteksi jarak. Terus sensor cahaya, dia ngedeteksi cahaya. Kayak contohnya di jalan raya, kalau di tol misalnya. Di tol itu nggak tahu semuanya, nggak tahu beberapa, pasti udah ada yang pakai
sistem sensor cahaya. Jadi kalau misalnya gelap, lampu nyala, kalau misalnya, siang, lampu mati, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu, pemanfaatan sensor cahaya. Nah, terus nanti yang bakal kita coba implementasiin, itu dari sensor ini, yang di tengah ini nih. Ini namanya ACSR04. Nah, ini adalah sensor jarak. Nanti dia akan memanfaatkan gelombang ultrasonik, kayak gitu. Jadi kecepatan suara dia transmit si sinyalnya, si gelombangnya, nanti kena objek, objeknya bakal mantulin. Nah, diterimanya sama receiver yang sebelah sini. Ini transmitnya yang sebelah sini, kayak gitu. Nah, terus ini cuman, pengetahuan aja, kalau yang sebelah sini ini namanya sensor suara, jadi sensor mic. Jadi kalau misalnya ada berapa desibel yang dikeluarin ada suara yang keluarin, misal kita ngomong di mic ini nih, ini di tempat tempat kita ngomongnya, nanti, eee, output di mikronya itu atau di MCU-nya, dia bakal berapa desibel, kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah sensor suhu atau DHT11. Jadi ini untuk mendeteksi suhu, kayak gitu, dan kelembapan juga kalau nggak salah ini include. Nah, sensor plus transducer. Nah, jadi, eee, kalau saat ini kurang lebih tuh kebanyakan sensor udah di dalam sensor itu udah ada transducernya, gitu. Nah, fungsi transducer itu dia untuk meng-convert dari besaran fisika, satuan fisika menjadi, satuan elektrikal. Misalnya voltage. Jadi yang tadinya misalnya kayak ini deh, kayak suhu. Misalnya suhu di ruangan Daskom. Ruangan Daskom misalnya 25 derajat. Nah, nanti sama transducer ini dari besaran fisika 25 derajat itu, dia bakal diubah ke, besaran tegangan atau besaran elektriknya lah, gitu. Nah, nanti di situ di output programnya, di MCU-nya, dia bakal ke-output-nya jadi suhu lagi, udah diolah lagi lah gitu. Tapi aslinya dia satuannya voltage kayak gitu. Dan sebenarnya, eee, saya pengen sampaikan tentang karakteristik sensor, cuman nanti aja sekalian implementasi, itu banyak habisnya. Dan kalau yang angkatan 20 pasti udah dapat juga karakteristik sensor harusnya di matkul-matkulnya kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke aktuator. Sorry sorry. Jadi apa? Ya sorry di. Eh, jadi kalau buat ada yang misalkan yang mau nanya, tanya aja langsung ya. Boleh di-cut di tengah kok. Oh iya, tuh. Eh, just in case gitu. Oke, lanjutin aja di. Sorry. Oke. Nah, selanjutnya ini aktuator. Nah, aktuator ini dia merupakan sebuah komponen. Ya, pasti kalian tahu lah kalau Tamiya itu kan ada motornya kan. Nah, itu aktuator juga tuh motornya, yang motor DC-nya. Terus ada juga ini motor servo. Nah, motor servo itu apa, nanti bakal kita coba diimplementasi. Ini stepper yang sebelah sini. Nah, yang stepper ini nggak bakal kita implementasiin, cuman nanti, mungkin bakal saya kasih kayak inilah, kayak apa sih kegunaan dari stepper kayak gitu, banyak banget pokoknya. Nah, jadi di sini secara ininya, aduh nggak ada ilustrasinya ya. Secara ininya bahwa aktuator itu merupakan sebuah device yang menghasilkan gerakan gitu. Dari, eee, energi dan, ininya apa, sinyal dari sistemnya kayak gitu. Jadi dia pasti butuh power, butuh sinyal, dan ya ground mau udah ini, dan gitulah pokoknya. Nah, aktuator juga ada yang 2 pin, kalau yang ini kan ada 3 ya, yang ini nih ada 3, ada yang 2 pin juga. Nah, kalau 2 pin berarti dia masuknya ke aktuator power-nya dia AC kayak gitu. Nah, itu bisa diakalin pakai relay gitu. Contoh yang aktuator 2 pin tuh apa ya, eee, valve misalnya itu 2 pin. Terus kayak lampu juga sebenarnya masuk ke aktuator karena dia kan menghasilkan cahaya kan, dia bukan inputan ke MCU-nya kan, kayak gitu. Nah, implementasi, di sini kita buka aja nih websitenya,
Workweek.com. Ini juga saya baru tahu dan lebih enak dibanding dengan Tinker dan kawan-kawannya, apalagi yang harus di-download itu. Nah, di sini sekarang langsung aja kita buka di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih sebenarnya boardnya itu. Ada Uno, Nano, Mega, sama ada yang lain sebenarnya. Karena kita di sini tentang Arduino dan pengen yang simple dulu, itu kita pakai Uno. Nah, kita klik, di sini langsung ada boardnya. Oke, udah pada ini? Mungkin udah pada buka? Ya, kalau mau ikutan nyoba langsung aja ya. Ya. Dan ini kita yang simple aja ya. Kita pakai sensor sama actuator yang simple aja gitu. Kalau mau yang sulit juga nggak apa-apa, cuman kebetulan yang sensor-sensor agak ribetnya ada di ruangan, nggak dibawa ke kosan. Oke, jadi di sini sekalian jelasin, Arduino itu ada pin digital, ada pin analog, dan ada pin yang tadi peripherals kayak gitu. Nah, pin digital yang mana? Pin digital itu kalau di Uno dia dari sini nih. Ini pin digital. Nah, terus yang analog mana? Analog yang ini. Ada keterangannya sih sebenarnya. Analog in kayak gitu. Analog in, digital in. Nah, ini ada PWM kan? PWM yang ada gelombang-gelombangnya nih. Nah, PWM ini nanti nggak bakal dibahas di sini, tapi salah satu pemanfaatan PWM itu di servo nanti kayak gitu. Nah, terus di sini ada ground. Sebentar. Oke, di sini ada ground buat power, buat ground lah gitu. Nah, ini juga ada ground di sini. Jadi ground di Uno tuh ada 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Terus di sini ada power tuh Arduino Uno nyediain yang 3,3 sama yang 5 kayak gitu. Terus kalau apa ya? Kalau yang kosong-kosong ini apa? Nah, kosong-kosong ini tuh pin SCL sama SDA. SCL SDA, ini juga SCL SDA kalau di Uno kayak gitu. Nah, SCL SDA itu nanti buat komunikasi I2C. Nah, I2C itu apa? I2C itu intinya ada beberapa sensor yang dia udah pakai I2C gitu cara kerjanya, seperti itu. Nah, itu salah satunya sensor yang nanti bakal coba saya tunjukin tapi nggak bakal dicoba kayak gitu. Terus di sini ada L. L ini LED. Terus ini ada TX sama RX. Nah, jadi TX RX ini itu buat serial eh inilah serial communication lah kayak gitu. Nah, ini bisa dimanfaatin juga kalau misalnya mau iseng atau jahil pengen gabungin dua Arduino, itu bisa pakai komunikasi UART. Nah, itu manfaatin TX-RX gitu. Nah, ini juga masih banyak lah. Nah, ini ininya ya, si prosesornya iya prosesornya. ATmega berapa gitu. Saya rada lupa. Terus di sini yang hitam ini itu power eksternal. Jadi kalau misalnya kita udah upload program, terus kita mau taruh di suatu tempat lah, tapi nggak kita hubungin ke komputer gitu, nggak pakai kabel komputer. Itu dia pakai power eksternal kayak gitu. Nah, perlu diingat power eksternal ini jangan sampai kelebihan ya. Maksudnya kita harus cari juga nyesuaiin gitu. Kita beli colokan buat power eksternal terus yang sesuai dengan Arduino-nya, dengan jenisnya lah. Karena hari apa ya? Pokoknya kemarin-kemarin ini kejadian saya di ruangan itu mic si kalau itu pakai ISP sih, pakai ISP, pakai Node MCU, itu Node MCU-nya meledak kayak gitu. Node MCU-nya meledak, gosong, keluar asap. Itu cepat banget kejadiannya. Jadi langsung gitu aja dar. Itu gara-gara kelebihan daya kayak gitu. Karena salah colokan. Nah, terus yang ini nih
yang mana yang merah ini, yang button merah ini adalah tombol reset kayak gitu. Jadi buat ngereset aja. Oke, terus di sini ini ada ini struktur program dari Arduino ya. Jadi kalau kita dari si Arduino lah, ini ada void setup, ada void loop. Jadi void setup ini tempat kita buat naruh-naruh statement yang bakal dijalanin pertama kali lah kayak gitu. Dan dia bakal jalannya ya udah nggak bakal berulang. Kalau loop ini sesuai namanya looping, jadi dia bakal ngulang terus kayak gitu. Nah nanti mana ya? Langsung aja deh. Bentar. Sebelum ke implementasi, mungkin kalian saya tunjukin dulu. Baik. Nah, udah kelihatan belum ininya? Kelihatan, kelihatan. Udah ya? Oke, bisa ke kamera aja sebenarnya. Nah, jadi yang mana ya? Nah, ini namanya Arduino Uno yang ini. Ini tipe SMD. Nah, ini harganya berapa ya? Di bawah 100 kalau yang SMD ini. Terus habis itu ini ada Arduino Mega. Bisa kelihatan kan ukurannya? Dan dari pinnya juga jauh banget. Ini pinnya ada banyak banget. Ini pin digital semua yang sini. Digital, analog kayak gitu. Terus ada lagi, ini Nano. Ini punya Bang Kai ini. Ini Nano, dia lebih ya mini, namanya juga Nano kan. Dan pinnya juga lebih dikit. Terus ada lagi nih HCSR. Nah, ini buat sensor jarak nanti. Dia ngandelin ultrasonic yang tadi ada di foto. Ini ada dua lah, ada banyak pokoknya. Terus abis itu, nah ini dia, ini aktuator itu ini kita pakai motor servo. Jadi motor servo itu nanti cara kerjanya dia bukan yang bakal muter terus gitu. Kan biasanya kalau motor yang kayak motor Tamiya kan, sekali dinyalain dia muter terus kan terus. Nah kalau servo dia berdasarkan potensiometer. Jadi misalnya kita atur buat di sudut sekian, dia bakal sekian kayak gitu. Tapi di dalamnya dia ngandelin potensiometer kayak gitu. Terus ini juga sama servo. Ini juga servo tapi udah nempel ke ban ya. Jadi salah satunya bisa buat gerakin ban walaupun ini ya iseng-iseng doang. Terus nah ini dia. Ini tadi sensor yang ngandelin I2C. Nih, ini sensor yang ngandelin I2C dan ini sensor suhu. Ini nanti jadi sensor suhu biasanya kalau yang kalian tahu itu ini termogan. Nah, termogan itu di dalamnya kurang lebih pakai jenis-jenis kayak gini lah, kayak gitu. Kayak ini. Nah, Mungkin sambil eh dijelasin aja dikit-dikit SMD itu kepanjangannya apa, potensiometer itu apa. Siapa tahu ada yang oke, belum jadi tahu. potensiometer itu ini apa? Dia itu berdasarkan resisten. Jadi misalnya aduh, potensinya ketinggalan lagi di ruangan. Jadi misalnya tahu ini apa kompor. Kalau kita misalnya atau pengatur volume di mobil misalnya. Kalau misalnya kita ke paling kiriin, dia kan mati kan suaranya. Nah, kalau kita paling kanan, kalau kita fullin ke kanan makin besar kan suaranya. Nah, itu cara kerja potensia tuh kayak gitu, kurang lebih. Jadi dia ngatur si resistannya. Misalnya kalau ke kanan itu berarti resistannya makin besar atau makin kecil. Kalau ke kiri dia makin kecil atau makin besar kayak gitu. Terus kalau SMD, aduh lupa lagi kepanjangan SMD. Pokoknya SMD itu Surface mount inilah device. apa tadi? Tuan? Surface mount device. Nah ya pokoknya SMD itu dia tipikalnya dia yang kayak gini nih. Pokoknya dia yang udah tanem lah gitu. Bener udah cara masangnya juga beda sama yang ini. Ntar saya buka. Nah kalau ini yang orinya ya. Yang ori, mari kita lihat. Nah beda kan? Tuh. Nah kalau ini bukan SMD. Jadi ini bisa dicabut, bisa dipasang ini, bisa dicopot, bisa dipasang lagi. Cuman ngeri sih ini. Nah bisa dilihat sendiri juga perbedaan yang ori dan yang ini yang
biasa Yang Cina ya. gitu. Tapi pasti kalian kalau pakai yang ini gitu. Karena ini harganya sangat-sangat ya 3 sampai 4 kali lipat lah. Malah bisa 5 kali lipat dari harga ini gitu. Ini kalau nggak salah di harga 500 yang ini 500.000, kalau ini cuman di bawah 100 kalau nggak salah kayak gitu. Ya kalau buat buat ini mah nggak ada masalah pakai yang ini karena nggak sama-sama aja gitu. Nah terus biasanya itu kita pakai kabel jumper. Jadi kabel jumper ini juga ada jenis-jenisnya. Kalau yang ini, kalau bisa dilihat sendiri. Nah, jadi kalau misalnya yang ada tonjolan kayak gini, ini namanya male. Nah, kalau yang kayak gini, female gitu. Takutnya nanti kalian beli kabel jumper, terus ditanya butuh yang male atau female. Nah, itu jangan sampai salah gitu. Nah, ini disesuaikan aja. Terus kalau misalnya kabel jumpernya kayak gini, ujung-ujungnya sama sama eh, male juga, berarti dia kabel jumper male to male kayak gitu. Kemudian ada juga yang female to female kayak gini. Terus juga ini apa ya? Ini yang female to male kayak gitu. Jadi banyak jenisnya kalau jumper. Jangan. Ya kalau misalnya salah beli juga gampang sih ngakalinnya. Tinggal kalian gunting terus kalian ini. Cuman kan jadi nggak rapi aja. Nah, terus balik lagi kita ke sini, ke si aktuator dulu deh. Jadi aktuator ini kan dia ada 3 pin ya kalau dilihat nih. Ada 3 pin. Nah, masing-masing pin ini dia punya fungsinya masing-masing. Jadi saya rada lupa juga. Pokoknya pasti ada pin buat power, ada pin buat ke ground, sama satu lagi pin sinyal gitu. Dan pin power sama ground ini jangan sampai kebalik pas ke Arduino-nya ya. Jadi misalnya di sini eh, powernya yang mana ya? Kayaknya power yang merah sih pasti biasanya. Power Power tuh berarti pas ke sini kita harus colokinnya ke power juga gitu, ke 5 atau ke 3,3 sesuai dengan kemampuan si ininya, apa, datasheet dari si aktuator ini atau sensor nanti yang kita pakai, kayak gitu. Misalnya kita colokin ke sini, set. Nah, terus yang ground nanti yang pin ground ya, colokinnya juga ke ground. Jangan sampai kebalik gitu. Tegangan kita colokin ke ground, terus nanti ground kita colokin ke tegangan. Nanti adanya short kayak gitu. Sementara nanti pasti bakal panas dan bisa rusak nanti gitu karena itu kebalik itu pasti udah pada belajar lah ya, tentang uh, arus kayak gitu aliran yang benar. Nah di sensor juga sama, jadi di sensor ini juga sama ada VCC buat tegangan inputnya, kemudian ada GND, jadi GND itu buat ground ya. Nah ini juga jangan sampai kebalik antara uh, power sama ground kayak gitu. Kalau masalah pin sinyal itu mah bisa diatur, tapi yang penting si power sama ground itu jangan kebalik kayak gitu. Karena contohnya kayak kemarin itu saya nggak sengaja kebalik juga si MUX, jadi pakai multiplexer nggak sengaja kebalik itu baru sadar kok ini nggak jalan, taunya sensornya panas. Ini sampai melepuh tangan pas kepegang si SMD-nya lagi, pas lagi ngambil kan kecil kan jadi kepegang si ininya set, panas, taunya pas cek kebalik. Nah gitu salah satu bahayanya kebalik, jadi harus teliti lah kalau masang kabel-kabel ya. Nah terus kalau kita pakai Uno itu nanti colokin ke komputernya gimana cara kita program ya, kita pakai USB printer lah ibaratnya. Ini tipe apa sih bang, lupa saya. Ya B saya ya, juga nggak tahu sih. B kayaknya, pokoknya buat printer lah gitu. Iya Tapi ya buat colokan printer. yang kayak gini. Ya ini tinggal colokin. Nah ini nanti tinggal colokin ke komputer, ke USB kalian atau laptop kalian. Nah terus gimana cara programnya? Kan kalau misalnya kita program di, mungkin balik lagi ke ini ya, ke Walkwi. Kalau kita misalnya program di sini, kita jalanin lah misalnya. Misalnya di sini masih kosong ya, jadi nggak jalan apa-apa. Misalnya di sini saya pengen program
pin mode. Oh ya BTW di waktu ini enaknya dia udah kayak udah auto complete ya. Tuh, nggak kayak yang lain. Enak. Terus di sini misalnya output. Nah, ini adalah program untuk ada yang tahu ini program untuk apa? Ada yang mau nebak? Misalnya kayak gini. Menjalankan sesuatu. Eee, nah nah coba, jadi ini program untuk menyalakan LED di sini, kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya di, simulator yang online-online gini atau di, PC kalian, itu enak sebenarnya. Kalian nggak bakal nemuin hal-hal yang kayak, kok ini programnya udah bener tapi di alatnya nggak jalan sih?" Nah tantangannya kalau udah ke alatnya langsung, itu biasanya ada aja, yang nggak sesuai gitu, kayak gitu. Tantangannya sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya, kita ngoding hardware, kita merogram sebuah microcontroller-nya langsung, bukan di emulator kayak gini, itu bedanya kita butuh 2 kali pastian gitu. Di programnya pasti kita harus pastiin benar kan programnya. Terus di mikronya juga nih, di MCU-nya, bener nggak nih kita, kayak gitu. Takutnya ada yang salah wiring kayak tadi atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi butuh ketelitian juga. BTW Nah, sorry di ngekat sini dikit. Itu kenapa, kenapa? ya sorry ngekat dikit ya. Itu kenapa LED-nya nyala karena itu LED-nya itu terhubung ke pin 13. Jadi Nah, iya ya, betul. Jadi kalau di Uno itu LED yang ada di sini dia kehubung ke 13 juga kayak gitu. Default pin-nya lah kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau tulis kayak gini juga sama bisa ya, LED built-in kayak gitu. LED built-in. Ini juga bakal bisa sama, nyala juga set kayak gitu. Jadi LED built-in ini sama dengan 13 sebenarnya. Terus, di sini flash setup ini ada pin mode. Jadi kita buat ngasih tahu bahwa kita tuh ada di pin sekian tuh ini buat apa kayak gitu. Nah di pin 13 berarti yang LED-nya atau ini, dia sebagai output kayak gitu. Nah digital write jadi kita kasih tahu, kita ngalirin arus lah ke si pin 13 ini. Nah makanya dia nyala kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Kalau di low-in ya dia bakal mati gitu. Atau enggak misalnya kayak pasti pasti kalau kalian, di kelas pasti dikasih pertama kalinya ini, nyala mati. nyala mati, bener banget. Aduh, udah ini mah udah hukumnya lah. Set, pasti kayak gini awalnya. Nah, kayak gitu. Kurang lebih gitulah pasti 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 banget itu. Nggak Jelasin mungkin dong itu enggak, apa kalau tuh? nggak bakal. Oh iya, ini kenapa bisa nyala mati, jadi kan gini ya, kalau yang tadi flash setup-nya udah dijelasin kan ya, kalau ada yang masih belum paham tanya aja nggak apa-apa. Nah, di void loop ini, tadi kan loop ini dia bakal ngulang terus kan. Pertama, lihat baris pertama, baris 6. Yang dijalanin digital write, LED. LED-nya kita low-in, berarti mati kan. Terus ada delay, delay 1000. Nah, jadi ini satuan delay itu kalau misalnya di program lagi, delay-nya itu dalam millisecond kayak gitu. Makanya kita kasih 1000 biar delay-nya 1 detik kayak gitu. Nah, karena ada delay, jadi dia bakal nunda dulu program selanjutnya sampai delay ini selesai kayak gitu. Berarti tunggu 1 detik, dia bakal jalanin instruksi selanjutnya, yaitu hike lagi untuk si pin 13-nya. Makanya udah 1 detik dia nyala, 1 detik lagi dia mati lagi. Nah kan di bawahnya nggak ada apa-apa kan, kosong kan. Ingat, ini karakteristiknya void loop. Jadi dia bakal ngulang terus. Habis dari sini ya ke atas lagi kayak gitu, ke atas lagi kayak gitu. Jadi bukan yang ini ya, jadi, pasti nanti kalian bakal nemuin kayak program apa lah gitu, misalnya lagi tugas atau apa, terus kok ini nggak gini, apa ya, kayak nggak sesuai ekspektasi.
ingat ini ada karakteristik loop-nya kayak gitu. Nah, contohnya di sini nih, ya ini contohnya itu main void loop, tapi nggak bakal diliatin juga. Eee, itu dia harus bikin kayak, apa ya namanya ya, kayak poin-poinnya lah, state kayak gitu, buat biar dia nahan atau sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal langsung aja ke simulasi sensor HCSR sama servo. Jadi pertama-tama, kalau misalnya kita mau coba itu, kita tambah aja di sini, add new item lah, misalnya apa, servo. Nah, terus ya udah, servonya kita kita iya, nah udah, servonya kita taruh di sini misalnya. Nah, servo, nah yang merah tadi betul kan, merah itu, V+, dia berarti ke power-nya. Nah, servo ini berapa volt ya? 5 atau 3,3? Kayaknya bisa deh dua-duanya, kalau servo. Nah, kalau yang itu sih, yang tadi saya tunjukin yang ini nih, ini jangan masukin ke 5 volt, rusak nanti, jangan pernah. Masalahnya yang komponen pakai itu sih biasanya mahal-mahal, jadi harus hati-hati banget. Nah, PWM, ya ini bebas sebenarnya, kita ikutin yang sini aja, misalnya 3 lah ya, diganti warna jadi oranye, ini jadi merah. Nah, ground-nya kita harus masukin ke ground, misalnya kita ground-nya taruh di sini. Up. Nah, terus programnya gimana? Jadi kita satu-satu dulu ya. Pertama kita program servonya dulu, nanti coba kita program yang HCSR ya, terus nanti kita kombinasiin. Nah, kalau misalnya kita program servo, kita butuh library. Ini untuk mempermudah. Jadi nama library-nya itu servo. Nah, ini kalau misalnya dijalanin nggak bisa, oh bisa. Oke, kalau karena ada beberapa library yang harus kita tambah dulu di sini, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pakai servo, kita istilahnya kayak deklarasi dulu lah. Servo misalnya, servo gitu. Nah, berarti di sini kita buat lagi servo dot ini pin servo. Pin servonya tadi ada di 3 ya, berarti di 3 kayak gitu. Terus misalnya kita servo, dot write. Misalnya ini 50. Ini kita coba dulu ya, takutnya salah juga. Nah, dia kan geraknya cuma segini ya, 50 ya. Nah, misalnya kita coba ubah ke 100, terus kita ulangin. Wait. Yang benar gimana ya? 70. Begini. Ntar, nolnya dari mana ya? Oh, nolnya dari situ. Pantes. Sorry. Nolnya dari sini ya. Nol dari sini berarti kalau 180, iya pasti harusnya full ke sini sih. Nah, gitu. Nah, nanti kalau pas coba saya tunjukin yang dari sini ya langsung, dari alatnya langsung, dia nggak bakal semulus ini. Saya jamin nggak bakal semulus ini. Jadi 100 misalnya 0 di sini misalnya. 0 di sini, ini di kamera ya, 0 di sini. Nah, bisa jadi 180 tuh di sini gitu. Atau misalnya nolnya tuh ke bawah gini, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu caranya ya butuh ini lagi, kalibrasi alatnya lagi, kayak gitu. Gitu kurang lebih. Nah, ini udah bisa cara gerakin. Nah, terus bedanya kalau kita taruh di loop itu gimana? Misalnya kita taruh di loop, terus kita kasih delay kayak tadi. Misalnya 0 deh. Terus kita kasih delay 1000 kayak tadi lah ibaratnya. Kalau tadi kan LED, tapi kalau ini kita mainnya di servo. Nah, terus kita kasih 180 misalnya. Ya udah, di sini kita up, terus kita ulangin lagi.
Jadi dia bakal nge-looping terus gitu, selama 1 detik, nanti dia ke bawah lagi, selama 1 detik, nanti dia ke atas lagi. Lah, kok nggak jalan? Enggak, delay 1000 server, sorry. Nah, dia naik turun terus kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini juga manfaat servo. Manfaat servo tuh nanti contohnya kalau misalnya kita gabungin sama ultrasonic, ini simpel banget. Jadi misalnya di jarak tertentu itu si pintu bakal kebuka. Nah, si poros pintu itu kita ngandelin pakai servo buat buka tutupnya, kayak gitu contohnya. Nah, ini servo kita udah berhasil ya. Jadi pertama kalau kita mau pakai servo jangan lupa kita include dulu library servonya. Kemudian ini buat deklarasi servo, 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 kayak gitulah. Nah, ini misalnya mau diganti jadi pintu misalnya atau door misalnya. Untuk mempermudah gitu, buat servo ini buat pintu sebenarnya. Ya, bawah-bawahnya juga kita ganti jadi door gitu. Kayak gitu. Kayak gini contohnya. Ini sama aja kayak tadi. Dia bakal naik turun kayak gitu. Terus, oh iya, ini kan kita pakai yang SG90 kalau nggak salah. Jadi servo juga banyak jenisnya, cuman yang SG90 yang di kamera ini dia maksimal range dari 0 sampai 180 aja. Jadi dia nggak bisa muter 360 itu nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya cari yang mau muter 360 itu kalau nggak salah saya ada di situ tapi udah ketanam di alatnya jadi susah juga dicabut. Itu ada aja ada sih kalau nggak salah gitu. Tapi rata-rata cuma 0 sampai 180 kayak gitu. Ini kan gerakannya smooth ya di sini ya. Kayak set gitu. Tapi kalau di alatnya langsung, dia gerakannya terlalu cepat. Krek, krek, krek. Nah, itu tinggal di program aja di sini atau diatur aja gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba program HCSR ya berarti. Nah, berarti kalau HCSR itu kita buat halaman baru kali ya enaknya. Kita buat halaman baru, terus kita ke Uno. Nah, kita tambah di sini, kita HCSR. Oke, nah, bentar ya. Nah, tadi perlu diingat, kalau misalnya VCC, power dia sambunginnya ke pin power-nya, kayak gitu. Terus kalau misalnya GND, jangan lupa dia harus ke GND juga. Nah, kalau udah kayak gini, kok ini geser ini? Nah, kita lihat sini aja, trigger. Nah, jadi ada trigger sama echo. Nah, trigger ini dia sinyal yang, apa ya, pin yang fungsinya tuh buat ngasih tahu si sensor ini buat ngetransmit gelombang ultrasoniknya kayak gitu. Nah, ini bebas. Misalnya di 3, di 3 lah. Kok hilang? Berapa ya? 9 deh. Ini bebas pinnya mau di mana aja. Pokoknya misalnya di 8 biar simple. Nah, udah kayak gini, gimana cara programnya? Jadi kalau suara, ini kita bakal main rumus fisika, rumus jarak yang pasti udah pada tahu. Nah, jadi pertama-tama nanti kita bakal pakai rumus yang namanya nih, S sama dengan V kali T. Nah, S sama dengan V kali T. Jadi tadi perlu diingat bahwa kecepatan suara itu kan 340 ya. Jadi sini bakal kasih tahu V ultrasoniknya itu 340 ms kayak gitu. Nah, habis itu ingat dia bakal mantulin gitu. Di sini buka aja deh referensinya misalnya. Bentar ya. Mana ya? Nah, ini nih.
Jadi yang transmitternya dia bakal bakal ngirim si gelombangnya, nembakin gelombangnya ke objek. Nah, dari objek dia bakal mantulin balik ke receiver-nya atau ke echo pin-nya, kayak gitu. Karena dia 2 kali bolak-balik, berarti nanti harus dibagi 2, kayak gitu. Nah, ya. Berarti nanti rumusnya jadi kayak gini rumusnya nih. S sama dengan V dikali T bagi 2, kayak gini. Kayak gitu. Nah, berarti tadi kan V-nya 340 ya, 300 per second. Nah, T-nya ini, itu nanti kita bakal pakai pakai fungsi di sini namanya pulse in. Pulse in dari pin echo-nya. Berarti pin echo tadi 8 di sini. Nah, terus di sini kayak DC aja. Itu kita define dulu semuanya biar enak. Misalnya ini trigger. Trigger itu tadi di pin berapa? 9 ya. Nah, habis itu di sini pin 8-nya berarti echo. Terus habis itu ada lagi gak ya? Oh, nggak ada. Nah, selanjutnya ini kita buat variabel buat waktunya, buat T-nya. Terus juga kita buat variabel jarak nggak usah. Atau jarak juga kita masukin aja di sini. Misalnya buat aja deh, nggak apa-apa. Misalnya ini V-nya. V-nya misalnya tadi 340 ya. 340 per second. Kayak gini. Salah. Nah, gini. Nah, cuman nanti kita nggak bakal pakai yang 340 ini. Karena nanti kita pakai buat nge-trigger sama echo-nya itu delay-nya pakai microsecond. Jadi ini kita harus convert juga. Kita ubah jadi ke sentimeter. Karena nanti kita biasanya ngukur sentimeter. Terus satuannya ini pakai microsecond lah kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ya kita hitung aja. Kita buka kalkulator. Jadi 340 meter kita ubah ke sentimeter berarti dikali 2. Nah, terus di sini kita kalau misalnya ke mikro berarti bagi berapa tuh? 1.000.000 ya. Nah, jadi 0,034. Berarti nanti kita taruh di sini itu 0,034 kayak gini. Ada yang mau tanyain mungkin dari perhitungan ininya? Aman ya? Aman ya? Fisika 1 lah ya. Oke. Kalau udah misalnya kita udah dapat nih, terus ini kan kita sekarang nge-pin dulu. Jadi kita pin mode dulu. BTW kalau misalnya lupa dokumentasinya kayak gimana, itu bisa dilihat aja gitu. Jadi kayak misalnya saya juga walaupun udah sering main Arduino, tapi kalau misalnya ngeprogram sesuatu, pasti biasanya ngecek lagi gitu. Kayak programnya kayak gimana gitu. Bisa salah kan, takutnya salah gitu, daripada kerja 2 kali. Nah, ini nih contoh programnya. Kalau ini mereka langsung taruh di sini, tapi kalau tadi kita udah masukin ke variabel biar gampang. Nah, di sini kayak sama kayak yang tadi. Jadi ada pin mode dulu buat kita kasih tahu si ini ya, apa, si Arduino-nya lah, pin ini dipakai buat apa, pin satu lagi pakai buat apa. Jadi berarti, kalau di sini, kita yang pertama pin modenya misalnya buat apa, buat trigger dulu. Nah, trigger tadi dia buat apa? Dia output kan, karena dia iniin suara. Nah, berarti yang satu lagi dia sebagai input, karena dia dapat inputan hasil ininya, hasil pantulan gelombangnya, pokoknya itu input. Terus ada namanya serial monitor. Ini serial ini nanti fungsinya buat kita lihat monitoringnya gitu. Nah, serial begini nih, ini baud rate-nya ini disesuaikan aja sebenarnya sama si apa ya, Arduino-nya gitu. Dia generalnya di mana. Kalau Uno tuh di
9.600 kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, berarti selanjutnya itu kita tinggal digital kayak tadi aja, digital write yang kayak gini nih. Ini nggak pakai ini, sorry, sorry. Jadi digital write buat yang trigger ya. Jadi triggernya kita buat jadi high, habis itu kita pakai delay microsecond-nya misalnya, bentar, ini kalau nggak salah off dulu deh, low dulu, bener nggak ya? Takut salah juga. Oh iya, low dulu. Nah, jadi alurnya di sini kita low-in dulu, karena kan kita looping nanti ya. Kita low, terus delay, habis itu kita high-in. Nah, kita high-in itu berarti si ininya, si apa, si transmitnya ini dia bakal nembakin gelombangnya kan. Nah, habis itu di off-in lagi kayak gitu. Jadi kita copy aja ini karena biar cepat. Kita high-in, terus ini 10 kita low-in lagi. Bener gak ya? Takut salah. Oh iya benar. Nah, ini nggak usah pakai ini karena kita udah low-in gitu. Terus di sini baru kita hitung rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya misalnya jaraknya mau kayak koma-komaan lah. Nah, rumusnya kan tadi apa? S P eh, P-nya tadi yang atas ini, T-nya, oh iya T-nya lupa. Jadi P-nya itu ini ya, P sama dengan pulse in dari echo. Terus di sini apa? Lupa. Oh iya, high. Jadi dia inilah nerima kayak gitu. Ini spasi aja biar rapi. Ini juga kita spasi enter. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita bagi dua. Karena ini pakai rumus ini ya. V-nya tadi dari atas 0,034. T-nya tadi dari sini. Hasil diterima 4 bulannya. Dua ini karena dia kan dua kali kan. Di sini tuh. Mana tadi? Nah, dia mantulin ke sini. Dia tembak, keterima kan. Jadi dua kali kerja gitu. Makanya bagi dua. Nah, yaudah. Berarti selanjutnya kalau udah kayak gini, kita kita langsung aja serial monitor. Jadi kita biar ketampilin di serial monitor. Hmm, jarak. Nah, kayak gini. Eh, coba kita ini. Ada yang salah gak ya programnya? Oh iya. Oh, ini mah di TFT bisa ya. Sorry, sorry, sorry. Berarti kita ini lagi. Ini kita hilangin. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini kurang lebih. So, kayak gini. Ada yang mau ditanyain mungkin dari ininya? Bang, mau nanya bang. Boleh, boleh. Yusril ya? Ah, tadi apa ya? Yang triggernya itu berarti harus di PWM ya bang? Atau gimana? Nggak harus sih sebenarnya. Berarti Sebenarnya bebas nggak aja ya? harus ya. Iya, atau kita coba ya. Habisnya saya sendiri kalau ke boardnya langsung, ya asal colok aja gitu. Coba kita ubah ya. Wait, 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 wait. Coba kita tempel ke 7. Bisa gak ya? Kalau nggak bisa berarti ya harus ke PWM. Iya tetap bisa kan? Bebas ya bang? Oke. Iya bebas. Gitu. Sebenarnya cara buat membedakan antara bisa ke PWM atau enggak itu bisa dilihat dari situ tuh. Itu kan ada digital write kan. Nah, kalau kalau misalkan kalian bisa masukin digital write langsung low atau high, itu berarti tandanya device-nya nggak butuh PWM gitu. Sementara kalau lihat yang servo, kita nggak bisa low sama high doang. Coba
iya, Oh, betul. Kayak gitu. iya Bang. Makasih Bang Fahri. Ya betul. Terus di sini bisa dilihat sendiri, ini sesuai dengan data sheet-nya. Jadi kalau misalnya dia udah di jarak, misalnya dia di jarak maksimum atau minimum, biasanya itu udah mulai kelihatan kayak nilai-nilai error-nya gitu, nggak akurat kayak gitu. Karena emang range-nya cuma dari sekian sampai sekian gitu. Kalau ini 2 sampai 400 doang, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi setelah kita pakai sensor misalnya, iya pakai sensor, itu kan nilainya nggak sesuai kan, nggak sesuai nih. Harusnya di sini 245, contoh di sini. Itu ada namanya validasi sama koreksi. Jadi nilainya itu bisa kita validasi dulu, terus koreksi. Kalau misalnya di sini kita gampang validasinya, kita udah bisa lihat dari sini. Di sini 245, di sini 241 kan. Berarti ini harusnya kurang berapa nih kalau dari ininya? Kurang 3 dari koma 3. 3 kan. Ya udah berarti di sini tinggal tambahin 3 aja. Kayak gitu, simpelnya. Cuman kita lihat lagi ke jarak segini misalnya 200 kurang berapa? 3 kan. Sama ya Iya. 3 juga. Lebih kecil Terus sih. di sini kurang berapa? Kurang 0, kan. Bener gak? Iya. Iya. Nah, jadi biasanya nanti kita sampling data gitu. Kita sampling data di jarak sekian dia bedanya berapa, jarak sekian bedanya berapa, nanti dibuat regresi linearnya. Nah, dari situ masukin rumusnya. Jadi dia pasti bakal mendekati kayak gitu kurang lebih. Betul gak Bang Fai? Takut salah. Betul betul. Ini Kurang bakal lebih gitu dipelajarin sih. Kalau nantinya yang di ini. kemarin contohnya yang pernah saya pakai, yang sensor suhu, yang MLX ini, itu pakai regresi linear buat koreksinya kayak gitu. Dan itu adalah hal yang penting buat buat validasi sama koreksi. Dan untuk validasinya sebenarnya macam-macam. Contohnya kalau sensor suhu itu sensor suhu yang jenis termogan gitu, ya kita validasinya sama termogan aja gitu. Kan termogan sendiri dia pasti udah ngelewatin uji ininya kan, uji apa? Uji alat ya kan, udah dapat sertifnya lah gitu. Berarti terusnya udah sesuai kayak gitu. Terus kalau HCSR misalnya punya hardware langsung, berarti kalian validasinya pakai penggaris aja kayak gitu. Simpelnya gitu. Aman, aman, aman ya. Terus cara nyatuinnya gimana? Cara nyatuinnya sebenarnya ya tinggal digabungin aja. Jadi ini stop dulu. Nah ini tinggal kalian kopas aja program ini. Up. Ada lagi gak yang harus dikopas? Oh ini ya. Ini kopas aja. Biar simple. Terus ada lagi. Nah, ini penting ya. Ini kita kopas. Oh iya, ini pasti bakal lebih enak kayak gini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita taruh void loop-nya langsung digabungin semua, menurut kalian enak gak? Kalau misalnya kita udah buat program yang besar. Kalau misalnya ada kesalahan gitu, menurut kalian bener ini enak gak? Misalnya programnya kayak gini deh. Saya kasih contoh. Programnya misalnya kayak gini. Ada berapa? 577 line misalnya. Nah, menurut kalian enak gak kalau misalnya ini semuanya itu ditaruh di void loop? Nah, itu ada solusinya. Solusinya ya dibuat function gitu. Jadi tinggal kalian ke sini buat aja void servo misalnya. Ini simpelnya ya. Terus bawahnya lagi ada void 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 var misalnya. Bawahnya lagi ada servo aja deh. Sorry. Terus bawahnya lagi ada void HCSR atau HCSR aja. Enggak void distance biar enak. Nah, kalau kayak gini, ini lebih enak. Ini lebih enak. Jadi, ini kita taruh ke dalam sini. Terus yang ini kita taruh ke sini. Kayak gitu. Jadi ini kita butuh satu aja.
Oke, jadi ini sekalian kayak gini aja deh, gini dulu. Terus berarti di sini manggilnya langsung aja servo kayak gini, terus di sini distant kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini ada yang kurang. Ada yang kurang lagi sih sebenarnya. Yang kurang lagi itu adalah kita belum masukin HCSR-nya ya. Nah, kita masukin dulu. Kita taruh atas biar lebih enak. Ya, gitu. Nah, ini kita ke 5. Ya. Oke. Terus GND ini sebenarnya ada GND di atas, jadi bebas di atas aja biar cepat. Terus triggernya tadi di berapa? Tadi berapa ini? Triggernya di 7 ya. Trigger di 7. Echonya di 8. Nah, udah. Ya udah, kita jalanin. Bisa kan ya? Serialnya kok. Oh, udah ada. Nah, ini kenapa coba kayak gini? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia munculnya nggak langsung kayak tadi? Nggak kayak gini. Yang muncul seret. Ada yang bisa memecahkan ini? Jadi Karena ini. delay sama codingan servo. Ah, iya betul. Siapa itu? Mantap. Ya kayak gitu betul. Karena kan di sini di void loop pertama kita ke servo kan. Nah, servo berarti dia jalanin ini duluan kayak gitu. Nah, kalau delay ini udah selesai, dia baru keluar kan. Terus selesai lah fungsi itu. Baru dia jalanin ini kayak gitu. Makanya dia ke delay kayak gitu. Dan ini ke delaynya berarti 2 detik kan total ini. Gitu. Nah, terus di sini coba kita gabungin. Misalnya kita pengen ngebuat pintu gitu misalnya. Berarti contohnya gini. Hmm, ya. Kita ke distance. Ya. Sorry ya kalau rada berantakan ya. Ini S. Oke. Tunggu. Kita bisa langsung gini aja sih. Kalau mager. Ini jadi kita buat macam parameternya, misalnya X lah gitu. Nah, yaudah. Nah, kita buat if di sini kayak ya percabangan lah. If S lebih dari 10 cm maksudnya. Nah, berarti di sini servo ya buka. Misalnya kebuka itu di 0. Nah, else ya udah berarti servonya 180 kayak gini. Ntar ini nggak perlu. Nah, udah gini aja. Sebenarnya gini aja sih. else juga sebenarnya kayak pakai lah. Nah, berarti kalau misalnya dia di bawah 10 yang kehitung jaraknya, dia bakal servonya di 0 gitu. Atau pintunya ketutup lah. Pintunya kebuka. Tapi kalau misalnya dia nggak ngedeteksi objek di bawah 10, pintunya ketutup kayak gitu. Nah, sekarang kita coba. Coba ya. Nah, coba kita atur ke bawah 10. Kalau nggak gerak, ada yang salah. Tar. Salah. X-nya belum dipakai itu. Di Teng. Servo in place.
Halo, halo, kedengeran nggak? Iya, sorry. Ini lupa. Nah, kayak gini. Nah, misalnya ini kebuka ya, yang ini enggak. Nah, ya, di bawah 10 dia bakal kebuka misalnya. Terus di atas 10 jaraknya dia bakal ketutup gitu. Atau enggak misalnya kayak buat tempat sampah otomatis pasti di YouTube banyak. Jadi kalau misalnya kita ke tempat sampah, terus kaki kita di dekat tongnya, tempat sampahnya kebuka kayak gitu. Kita bisa manfaatin juga si ultrasonic ini kayak gitu. Terus buat buka tutupnya pakai servo kayak gitu. Itu sih paling cara gabungin program bakal gampang sih sebenarnya Arduino ini. Asal sering apa mainin. Nah sekarang eh, kita coba ke ininya langsung berarti. Ntar. Nah masalahnya di sini saya lupa naruh breadboardnya di mana, jadi nggak tahu nih bisa digabungin atau enggak. Oke, bisa sih kayaknya. Pakai kabel langsung sih kayaknya bisa. Ya, bisa. Jadi pertama ini kita sambungin ke kalau ini pinnya bukan pakai ini. Cari dulu, bentar ya. Cari kabel dulu. Nah, ini kita ke ini ke servonya. Ini kayak nggak kelihatan ya. Ini kita bebas dulu aja pasangnya. Mana satu lagi? Nah, ini kan udah ya. Terus di sini tuh yang warna kuning dia warna coklat. Coklat tadi kemana coklat? Kalau di sini. Coklat tuh coklat tuh ground. Berarti kuning kita ke groundin. Di sini groundnya ada dua. Kita pakai yang ini aja. Kita ke groundin. Habis itu yang tengah ini ke power. Powernya kita pasang 3,3 aja. Karena yang satu lagi nanti buat ini aja. Terus sinyalnya tadi kita taruh ke berapa kalau di sini? Sinyalnya itu ketiga ya. Nah kita taruh di PWM. Oke ini udah. Terus abis itu kita coba pasang HCSR. HCSR kita butuh yang female to male. Jadi ini pasang dulu aja. Ini power tuh enaknya merah. Terus ini kita taruh di ground. Koren kita taruh di trigger. Kok nggak masuk? Bentar ya. Terus satu lagi, kita butuh satu lagi, tapi mana ya satu lagi? Bentar. Nah ini, lagi ada. Warna biru itu ke eco-nya. Nah ini wiringnya bakal saya sesuaiin sama yang ada di Walkbee tadi. Tujuannya biar tinggal pas aja dari yang tadi program. Terus kalau udah kita wiring lagi, merah itu ke power. Merah ke power. Mana power? Salah. Merah ke power, terus ini tuh ke ground. Masih ada ini ground. Terus orange itu ke trigger. Tadi trigger 7 ya.
Itu kalau nggak salah video. Nah, satu lagi tadi ini apa namanya? Oke, ini udah kesusun. Oh ya, servernya yang ini udah kesusun kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita butuh si kabel ininya. Oke. Nah, kalau kita colokin, dia bakal nyala kan. Dia udah nyala, udah Arduino-nya. Kapan lagi kan pakai Arduino original gitu. Flexing. Set. Oke. Ini. Nah, kalau misalnya kita udah main ke hardware, kita butuh namanya Arduino IDE-nya. Nah, caranya ya kalian ini aja, Arduino IDE. Ya, kalian langsung searching aja, buka aja, googling ke Arduino-nya. Nah, tinggal kalian download nih. Ini downloadnya sesuaiin aja. Kalau pakai Linux, yang Linux. Kalau mau yang zip, ya zip. Kalau yang mau langsung installer gitu, langsung aja gitu. Ini disesuaiin. Nah, kalau misalnya udah download, ini nanti tampilannya kurang lebih kayak gini, new file aja. Nah, tampilan Arduino bakal kayak gini. Jadi sama aja kayak tadi, ada void setup, ada void loop, kayak gitu. Terus di sini ada file kayak example ini, contoh-contohnya. Kalau ini karena saya udah banyak library yang dipakai juga, jadi udah ketumpuk lah, udah banyak juga library-nya. Kayak ini ada Blink di sini, banyak banget. Terus di sini ada settingannya. Ada settingannya, sesuaiin aja default-nya mau kayak gimana. Terus ini display number nih menurut saya penting ya. Menurut saya penting. Kalau misalnya nggak ditampilin ya kosong kayak gini gitu. Nah, kalau saya biasanya tampilin. Kemudian compiler warningnya terserah mau aktifin atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian nggak kebiasa pakai kayak ginian, kayak kurang seret kayak gitu. Karena, nah kalau saya itu biasanya ini sebagai ininya aja sih, sebagai apa? Fitur buat upload ke si Arduino-nya aja. Jadi di sini saya bisa external editor. Jadi ngeditnya nggak di sini, tapi ngeditnya di sini, kayak gitu. Bisa kayak gini. Jadi ngedit itu di sininya. Jadi kalau misalnya kita tambah, kita save, nanti di sini berubah kayak gitu. Asal nama filenya sama, kayak gitu. Nah, tapi kalau baru mulai, ya kita coba yang biasa aja. Kita ngeditnya di sini. Terus di sini mungkin bakal ngeliat yang beda di bawah sini. Nah, kalau ini tuh dia buat ini ya, external board. Jadi kalau saya ini nanti juga pasti kalian dapat sih main ESP atau not MCU, kalian butuh additional board managernya kayak gitu. Nah, terus di sini yang edit ini ya edit. Nah, di sini ada compile. Jadi nge-compile ini buat ngecek doang gitu, programnya ada yang salah gak? Misalnya ini kita compile. Nah, kalau sini kosongan pasti bener. Lama lagi compile ini. Bentar ya, Yo, gimana nih originalnya nih? kita compile yang ini aja. Nah, kita compile yang ini misalnya. Oh, sorry, pantas lama. Ini masih boardnya board ini ya, ESP32. Kita ubah ke Uno dulu. Dia jelasin, jadi ada compile, upload. Nah, upload ini buat kita ngupload ke si ininya, si Arduino-nya, ke alatnya gitu. Terus ini buat library-nya. Jadi
library-nya bisa kalian tambah gitu. Kalian butuh library apa, tinggal ke manage libraries. Nah, kalau misalnya nggak ada di sini, itu kalian tinggal cari aja di GitHub library-nya, kayak gitu. Kayak di sini tuh sebenarnya yang library yang ada di sini nih, yang di bawah, ini kebanyakan dari ini, custom library. Jadi download di GitHub, terus di-upload via zip kayak gitu. Bentar ya, ini buka CSV jadi salah word tadi. Ya, pas. Oke, nah ini pertama-tama boardnya pastiin Arduino Uno dulu karena pakai Uno. Kalau Mega pakai Mega kayak gitu. Terus portnya, kalau misalnya kita pakai Uno, itu kalau Uno yang kayak gini, bukan yang SMD ya, bukan yang SMD, itu kalau colokin udah langsung ada portnya gitu, langsung ada Arduino Uno. Tapi kalau misalnya yang SMD ini, kita harus install driver lagi, karena ini nggak ke-detect gitu. Driver lagi baru ke-detect, kayak gitu. Nah, board kayak gini, terus misalnya ya, oh ya tadi kita mau nyoba fitur ini dulu ya, compile-nya ya. Kita tambah A, terus save dulu, WCC, kayak gitu deh. Nah, jadi fungsi dari verify sama compile ini, dia buat ngecek gitu, ada yang salah nggak di programnya. Misalnya salah kurang titik koma atau sebagainya, itu bakal ke-detect di sini, kayak gitu. Nah, sekarang kita kopas yang ini. Kalau udah kayak gini, eh, kalau library-nya udah ada, biasanya tandanya dia jadi warna oranye gitu. Library-nya udah ke-install gitu, udah ada di laptop kita kayak gitu. Terhubung lah. Nah, kalau udah kayak gini, ada serial monitor, serial plotter, ini nanti buat monitoring lah gitu. Terus kita upload. Jadi kalau upload itu di sini, di sini nih sebenarnya, upload. Atau bisa juga Ctrl U. Jadi ini kita lagi ngupload ke keyboard yang ada di sini, gitu, yang ada di kamera. Coba kita upload. Ya, dorong. Oke, udah ke-upload. Oke, ininya disesuaikan. Nah, jaraknya di sini di monitor, di share screen kelihatan nggak jaraknya? Kelihatan, Kalau misalnya kelihatan. kita deketin, jaraknya jadi sekian. Nah, kok nggak gerak ini ya? Bentar ya. Nah, ini dia PR-nya. Kalau main hardware tuh kalau ada salah dikit, dia nggak gerak ininya. Wait. Bentar. Oh, terus juga kayak nyabut-nyabut kayak gitu juga ada prosedurnya. Kalau kita mau ngubah wiring, bagusnya kita copot dulu si kabel powernya biar aman sih. Karena ini si servonya nggak gerak. Takut ininya juga yang rusak. Si, white jumpernya. Kita upload ulang. Cari dulu kabel jumper yang bagus. Kok nggak mau masuk ini?
Oh, ini. Nah, berarti kalau kayak gini udah ketahuan kan, yang gerak itu yang udah jalan itu si, HCSR-nya, tapi si ininya belum berhasil gitu, si yang servonya, kayak gitu. Nah, kita coba lagi, kita lihat dulu, udah kecolok belum? Oh, belum. Kalau gini udah kecolok, kita upload ulang. Nah, di sini kan udah kedetek kan, si apa, si HCSR-nya dia udah jalan gitu. Kita kayak gini juga udah benar. Nah, yang nggak jalan tuh ininya. Bentar. Nah, yang nggak jalan tuh ininya. Berarti ini powernya belum kesambung. Kenapa belum bisa dibilang belum kesambung? Ini masih bisa digerak-gerakin nih. Tuh. Harusnya kalau dia udah kesambung, dia udah ngunci gitu. Ini kalau masih bisa gerakin berarti dia ada masalah di antara di powernya gitu. Power, power, udah benar sih. Bentar ya. Tes, suara saya kedengeran nggak? Kita harus cek juga, takutnya salah lagi. Escape 60 servo pin. Tes. Red, iya ini udah benar. Berarti kita ke power. Terus kalau yang orange, dia ke PWM. Ini juga udah benar. Dia ke PWM di sini. Terus ya yang ini nih, ketiga gitu. Terus yang satu lagi ground. Ground ini ke ground juga udah benar. Udah ke GND juga. Nah ini ntar ya. Tes. Apa dengan Suara saya kedengeran nggak? Di itu kita pakai yang ini ya. yang lain bisa ngedengar suara saya nggak? Halo, halo. Kita pakai yang di mana itu Bang Pai ngetiknya? Oh ininya. Terus lagi. Bentar ya. Oke. Simpelnya gini. Kita ganti aja. Susah buka Tes. liputannya. Oke, ini kita ke kayak gini. Sambungin. Nah, coba kita tes. Kunci gak ya ini? Kita upload lagi. Nah, nah, kita upload lagi. Ya. Ini pakai ini Bang Adi,
pakai Uno aja? Atau kita mau coba pakai ini? Enggak, mager tapi kegedean. Ini masalahnya ultrasonicnya mah oke, cuman ini nggak gerak. Tes. Ah iya benar, ini baru gerak ya. Ternyata di ininya kelihatan nggak geraknya? Iya, makanya pakai Uno aja. Kelihatan kan geraknya? Nah ini salah satu implementasinya bisa buat kayak ginian gitu. Tadi ternyata yang kurang pas itu kayaknya di ininya, emang ada yang kurang kencang dari, atau enggak ininya emang rusak nih kayaknya nih, yang gini, kayak gini ya. Oh iya, benar-benar. Oke, ini udah bisa digabungin ya. Ya, contohnya bisa buat pintu atau tempat sampah. Nah, itu tinggal peletakannya aja. Berarti kalau pengen buat tempat sampah otomatis kebuka, kita taruh di atasnya, terus si HCSR itu di depannya, nanti dia bakal narik pengaitnya gitu, ketarik kebuka kayak gini. Ini simple implementasi sih kayak gini. Mungkin ada yang mau ditanyain? Aman. Dari Bang Fai mungkin, Tes. Ada suaranya nggak? atau dari Bang Ade, atau dari yang lain. Dari kalian aman gak 2021 yang di sini? Dari aku mah aman, baru join juga. Bang Ade mah nggak bisa ditanya, pasti aman. Ada yang mau tanyain gak? Tanyain gak? Misalnya gimana gitu. Gimana kalau misalnya server diganti sama Dinamo Tamiya? Eh bisa aja sebenarnya diganti sama Dinamo Tamiya. Jadi buat apa? Gimana Bang Ferry? Ada. Ada bang. Diganti sama Dinamo Tamiya. Cuman kalau misalnya kayak kita mau buat sistem yang kayak yang tadi contoh, itu ya mending pakai servo aja gitu. Karena kalau Dinamo Tamiya kan dia tipikal cara kerjanya juga beda kayak gitu. Kalau bisa gak sih Bang ditahan gitu Dinamo? Kalau nggak salah pernah baca. Eh, oh, Oh, iya oh iya ingat. ya benar. Iya benar Diatur bang. PWM-nya kan itu ya berarti ya. Lebih ke voltasenya bukan sih bang? Kalau voltasenya rendah dia muternya lambat gitu kan. Makanya kalau Tamiya kita baterainya habis pasti lambat kan. Nah. Kalau kalau Dinamo Tamiya lebih kayak buat drone kayak gitu. Itu buat ngatur kecepatan naik turunnya gitu. Tapi kalau buat kayak gini nggak cocok sih. Kalau jadi kalau mau muter sudut tertentu harus pakai delay gitu ya. Oh ini servo. Enggak. Jadi si servo ini dia ngatur di sudut tertentunya itu dari PWM-nya sebenarnya. Oh Dinamo Tamiya. Nggak bisa. Dinamo Tamiya yang bisa diatur itu cuman kecepatannya. Jadi dia bisa makin cepat atau bisa makin lambat gitu. Itu diatur dari ininya, powernya, diatur resistansinya. Iya, tapi ya yang mending servo lah bang gitu bang. Iyalah. Kenapa tadi di codingan pakai delay microsecond? Apa nggak delay? Oke. Kenapa pakai microsecond? Karena kita juga apa
cepat gitu. Kita butuh pemantulan yang cepat. Makanya tadi dibaginya juga kita ubah ke per microsecond kan si rumusnya, si kecepatannya. Gitu sih. Iya Karena coba kalau lihat codingannya dong. Di aku nggak mau belum bang, lihat codingannya. kasih gak ya? Nah ini bang. Kayaknya enakan di sini dilihatnya. Nah ini. Oh iya ya, biar kebayang juga nih. Di microsecond yang mana gitu. Yang ini nih. Iya, kelamaan. Iya, takut ngawur juga sih. Gitu. Makanya tadi di rumusnya juga ini kita ubah jadi 0,034 karena ini satuannya jadi cm per mikro gitu, mikrosecond tuh. Simpel. Aduh. Simpel satuannya. Simple bang kalau nggak ori harus nyari library sendiri ya. Waduh. Waduh. Kayak nano juga, kalau nano ini dia harus install ini driver lagi buat nyambunginnya kalau nggak salah gitu. Nah terus nanti ya ujung-ujungnya pasti kalau Arduino-nya udah ini udah oke, jangan lupa buat sysming sendiri ya gak bang? Waduh, nggak usah bang, nanti aja WCC selanjutnya. Buat dashboardnya gitu ya di. Asik. Ngeri. Udah pikirnya dashboard ya. Tuh. Ada lagi mau nanya atau mau dikasih contoh-contoh ini apa Arduino gitu. Oh iya, tadi tadi saya mau ngasih tahu ini ya, yang stepper tadi. Nah, motor stepper itu dia bisa dimanfaatinnya banyak. Kayak misalnya kalian tahu yang robot-robot itu gak? Robot-robot di pabrik yang kayak apa? Ngambil barang dari sini set naik ke atas ke sini gitu. Itu kejauhan deh. Ini 3D printing, 3D printer. Nah, itu manfaatin stepper gitu di setiap mesin-mesinnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ntar ya. Ini ada stepper sih di sini. Gimana caranya? Sorry kalau berantakan. Ini kayak saya putar dulu. Set. Nyeng. Hop, kelihatan? Nah, itu ada stepper ya di situ. Kelihatan lah ya. Itu di poros-porosnya ada steppernya nih. Yang bawah situ ada stepper, ada 3 stepper ini. Terus bisa buat manfaatin 3D printer kayak gitu. Oke, set. Balik lagi ke sini. Lebihan. Nah, oke. Ada lagi yang mau tanyain? Aman lah ya. Ardina doang ya gak sih bang? Nanti saya mau nunjukin sih salah satu alat yang dibuat pakai Arduino. Cuman kayaknya nggak sekarang. Nanti aja tunggu alatnya jadi. Udah deh pokoknya. Itu doang paling. Oke.
Oke, sekian, WCC hari ini dan WCC pertama tentang hardware. Terima kasih banyak buat yang udah hadir hari ini, buat, abang, kakak, sama teman-teman 2021 dan terutama 21 semoga, bisa jadi inilah ya, motivasi buat kalian belajar lebih. Karena intinya ketika kalian belajar hardware ini, nanti apalagi di kuliah, itu harus ada kemauan dari diri sendiri, gitu. Nggak bisa cuma ngandelin materi-materi doang, tapi harus terjun langsung ke alatnya, kayak gitu. Kayak tadi aja, banyak hal yang, nggak terduga gitu, di simulator yang aman, tapi di alatnya ada kendala. Nah, itu harus tahu cara perbaikinya, gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dan salah penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang. Yuk.